Perkenalkan, nama saya Aisyati Rudian, NIM 196050 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di STKIP PGRI Jombang. Di sini saya ingin membuat video untuk tugas UTS mata kuliah kurikulum yang dosen pengampunya adalah Ibu Eva Eridia. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum sendiri berasal dari kata bahasa Inggris dan memiliki arti rencana pembelajaran. Adapun pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya akhir pembelajaran. Adapun pengertian dari kurikulum secara umum yaitu sebuah sistem pengaturan dan rencana tentang bahan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Adapun dalam kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik atau seimbang. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi kurikulum. Pada dasarnya, visi kurikulum adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Di sini saya bagi 5 fungsi dari kurikulum. Yang pertama yaitu bagi guru, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, bagi sekolah atau pengawas, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Yang keempat, bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bagi peserta didik sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dalam pendidikan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik agar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu komponen. Di sini saya bagi menjadi 5 komponen. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan itulah yang dijadikan acuan atau arahan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, komponen strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta pelaratan pengajar yang digunakan dalam pengajaran. Strategi kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik untuk penentu kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Yang kelima, organisasi. Menurut berbagai pandangan para ahli mengenai kurikulum menjadikan keberagaman organisasi. Pendidikan dengan kurikulum ini saling berhubungan, termasuk di jenjang apapun itu, terutama di jenjang SMP. Adapun kurikulum di jenjang SMP adalah yang pertama disusun berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik SMP dalam ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kedua, menggunakan mata pelajaran sebagai sumber kompetensi dan substansi pelajaran. Ketiga, menggunakan pendekatan sains dalam proses pembelajaran di semua mata pelajaran. Adapun pendekatan sains adalah mengamati, bertanya, menalar, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menceritakan. Keempat, meminimumkan jumlah mata pelajaran dengan hasil dari 12 dapat dikurangi menjadi 10 melalui pengintegrasian beberapa mata pelajaran, antara lain TIK menjadi sarana pembelajaran pada semua mata pelajaran, tidak berdiri sendiri. Selanjutnya, muatan lokal menjadi materi pembahasan seni budaya dan prakarya. Selanjutnya, mata pelajaran pengembangan diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Yang kelima, IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif science and integratif social student, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu pengetahuan. Keduanya sebagai pendidikan berorientasi
kualitatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pembangunan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Yang keenam, bahasa Inggris diajarkan untuk membentuk keterampilan berbahasa. Dan yang ketujuh, penambahan 6 jam pelajaran per minggu sebagai akibat dari perubahan pendekatan proses pembelajaran dan proses penilaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dan komponen-komponen tadi saling berhubungan dalam kurikulum tingkat SMP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.